Selamat datang di Criminal Story. Gue bakal cerita tentang kasus yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu tentang seorang Edi Tansil. Informasi ini gue dapat dari Quora. Edi Tansil sendiri yaitu lahir pada tanggal 2 Februari 1953 di Makassar. Edi Tansil atau Tan Ju Hong atau Tan Ju Fuan adalah seorang penjahat dan juga koruptor Indonesia yang melarikan diri dari penjara Lembaga Permasyarakatan Cipinang, Jakarta pada tanggal 4 Mei 1996. Edi Tansil ini memulai bisnisnya sebagai produsen bajai. Saat usahanya berkembang, ia mengambil alih perusahaan perakit sepeda motor Kawasaki, pabrik cetakan baja, dan mendirikan pabrik produksi beca. Edi Tansil ini dengan mudah mendapatkan pinjaman karena kedekatannya dengan Tommy Sudomo atau JB Sumarlin, Menteri Keuangan pada saat itu. Mulai dari tahun 1991 sampai tahun 1994, pinjaman masih lancar, tapi mulai macet nih di tahun 1994 akibat anggota Komisi 7 DPR RI saat itu, Ahmad Arnold Baramuli, mencurigai adanya kesalahan prosedur yang terjadi dalam penyaluran kredit. Setelah diselidiki, ternyata terjadi markup dan proyek fiktif yang dilakukan Edi Tansil untuk melancarkan kucuran dana dari Bappindo. Nah, mulusnya jalan Edi Tansil ini mendapat dana dari Bappindo disebut akibat kedekatannya dengan lingkaran keluarga cendana lah. Ya ini dengan Tommy Soeharto dan Sudomo. Saat di persidangan tahun 1994 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edi Tansil menyebut nama Sudomo selaku pemberi surat sakti, Tommy Soeharto sebagai rekan bisnisnya, dan Menteri Keuangan JB Sumarlin yang ikut mempermudah cairnya dana kredit Bappindo. Nah, bagaimana nasib Edi Tansil sekarang? Apakah dia masih hidup atau sudah meninggal? Mungkin teman-teman penasaran. Edi Tansil adalah figur menarik dalam pusaran korupsi di Indonesia yang melibatkan banyak pesohor dan menyandang status sebagai pelari tercepat dan terjauh di dunia yang hingga kini belum mencapai garis finish. Seperti itu misalkan. Edi Tansil pernah menjadi buronan kelas kakap pemerintah Indonesia. Sedikit gua kasih tahu, Edi Tansil ini termasuk buronan sepanjang masa bagi Indonesia. Kasus korupsinya di tahun 94 berawal saat Bappindo, Bank Pembangunan Indonesia, memberikan kredit perusahaan Golden Key Gold atau GKG miliknya sebesar 560 juta US dollar atau setara 1,5 triliun kurs dolar tahun 1996 sebesar 2000. Nah, angka 1,5 ini tahun 96 ini jelas cukup fantastis. Soalnya harga barang itu ketika masih murah, beras per kilo 1.100, premium per liter 700 perak, harga motor Astrea Grand 4,3 juta. UMR saat itu 36.000, jadi 1,5 triliun itu bisa untuk beli cendol satu negara. Kayaknya itu juga. Nah, kenapa kasus Edi Tansil ini heboh? Karena itulah korupsi pertama di Indonesia yang kerugiannya di atas 1 triliun rupiah. Jika hasil penggelapan dana 5,5 US dollar disesuaikan dengan kurs pada hari ini, ikut kisaran 8 triliun lah. Singkat cerita lagi, tahun 1995, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Edi Tansil bersalah dengan hukuman 20 tahun penjara, denda senilai 30 juta rupiah, membayar ganti rugi 500 miliar, dan membayar kerugian negara 1,5 triliun. Ia pun resmi mendekam di balik jeruji besi Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Tapi dalam 1 tahun menjadi tahanan, Tansil tercatat 5 kali izin keluar penjara dengan alasan berobat ke Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Nah, sialnya saat izin kelima nih, pada 4 Mei 1996, Tansil izin keluar penjara untuk berobat dan nggak pernah balik lagi sampai detik ini. Edi Tansil kabur bersama seluruh anak dan istrinya. Namanya dikenang sebagai legenda korupsi Indonesia. Bayangkan jadi legenda, bos. Indikasi selama ini Tansil dan keluarga berpindah-pindah negara, mulai dari India, Australia, Tiongkok, dan Singapura. Bahkan ada beberapa pihak yang mengatakan Tansil dan keluarga bukan menghilang, tapi sengaja dihilangkan untuk menutupi jejak tokoh yang lain yang ikut terlibat dengan kasus besar tersebut. Jadi sengaja gitu loh cuy. Nah, singkat cerita lagi, di tahun 2013 publik sempat dihebohkan dengan temuan Kejaksaan Agung bahwa Edi Tansil diketahui berada di Cina. Jaksa Agung saat itu Basrip Arif menyampaikan dalam konferensi pers 2000
pada tanggal 23 Desember, Kejaksaan melakukan usaha ekstradisi dengan mengirimkan surat kepada pemerintah Cina. Walaupun sudah meminta ekstradisi Edi Tansil kepada pemerintah Cina sejak 2013, tapi gak ada kejelasan terkait upaya pemulangan kembali Edi Tansil ke tanah air. Bahkan hasilnya belum terlihat sampai 2019. Nah, pokoknya udah 6 tahun berjalan ya. Upaya ekstradisi ini buntu, gak jelas bagaimana hasilnya. Padahal rakyat Indonesia ingin melihat wujud Edi Tansil ini yang digadang-gadang sebagai legenda korupsi Indonesia. Karena selama kasus ini tenggelam, gitu kan? Nah, menghilangnya Edi dari Indonesia, sejumlah pihak pun menobatkannya sebagai manusia yang mampu menghilang tanpa terdeteksi. Anjay. Terlebih secuil informasi pun nggak pernah diterima penegak hukum Indonesia. Setelah beberapa lama menghilang, keberadaan Edi simpang siur. Ada yang menyebut Edi berada di Cina, gitu kan. Sebagai pengusaha bir yang tadi gua katakan. Kabarnya dia telah menjalankan pabrik bir di bawah lisensi perusahaan bir Jerman, Beck's Beer Company, di kota Putian, Fujian, Cina di tahun 1999. Meski kabar tempat persembunyian Edi sempat beberapa kali berhembus ke Indonesia, pemerintah masih belum bisa menangkap Edi nih teman-teman. Sampai saat ini terpidana sekaligus buronan itu masih menghirup udara bebas di luaran sana. Jadi kenapa mengangkat sebuah kisah ini? Ini sebagai pembelajaran kita bahwasannya kita hidup di negara berkebangsaan Indonesia ini, kita harus mampu untuk mengkritik informasi-informasi tentunya dengan sumber-sumber yang ada tentang kasus-kasus di Indonesia yang pernah terjadi, baik itu yang sudah dipecahkan maupun belum gitu kan. Jadi kita harus mampu buat belajar itulah buat kedepannya lagi. Karena demi kebaikan bangsa dan negara juga kan gitu. Kalau misalkan nggak mau dikritik ya gimana. Sumbernya nanti gua cantumin di deskripsi, tenang aja. Nanti jangan lupa buat teman-teman semuanya, setelah nonton video ini jangan lupa buat subscribe channel gua. Jadi gua bakalan ngangkat kasus-kasus kriminal, kasus-kasus korupsi atau apapun itu, nanti bakal gue angkat kisahnya, tentunya dengan sumber-sumber terpercaya yang bakal gue cantumin linknya nanti. Pokoknya tunggu aja video gue selanjutnya. Thank you buat semuanya, see you next time.